Seperti apa para dosen yang mengajar di TKA dan bagaimana latar belakangnya? Bagaimana prospek kerjanya? Apakah benar nanti kita akan bekerja sama dengan negara Swiss? Bagaimana keberlanjutan kerjasama PNM dengan Inka saat ini? Oke, berikutnya pertanyaan keempat dari susah ini ya, Instagramnya ZSNWMVzara. Mengenai akreditasi, kapan keluarnya akreditasi D4 perkeretaapian ini? Akreditasi kabar terakhir, ini kabar gembira. Jadi kalau program studi baru itu pasti akan dari awal, itu pasti akan diberi nilai akreditasi yang minimal sampai 2 tahun. Setelah itu harus melakukan proses akreditasi ulang sebenarnya. Nah, kita sudah ada di sana, sudah melakukan proses akreditasi dan hasilnya sudah muncul. Jadi berdasarkan hasil yang kami terima sekitar 1 minggu yang lalu, akreditasi yang kita terima saat ini adalah baik. Berarti D4 perkeretaapian sudah mendapatkan akreditasi baik. Baik. Nah, sekedar informasi, akreditasi sekarang ada baik, kemudian saya lupa di atas baik itu apa ya? Baik, kemudian paling tertinggi adalah unggul. Oh, sangat baik. Jadi tidak ada lagi A, B, C. Jadi baik, sangat baik, kemudian ada unggulan. Berarti ada 3 tahapan. Tiga tingkatan. Nah, yang tidak masuk dalam kategori itu ya ada tidak terakreditasi. Iya, betul sekali. Jadi seingat saya itu sangat baik lihat yang di atas saya. Yang saya ingat hanya yang baik sama yang unggulan, karena satu saat kita pengen jadi unggulan. Khusus hari ini kita mendapat kabar terbaik dari TKA. Kita sudah mendapat akreditasi, jadi jangan takut untuk yang ingin mendaftarkan diri ke TKA. Kita sudah mendapatkan akreditasi, khusus di video ini sudah dibahas oleh Bapak Inarto Yuwono. Oke, untuk pertanyaan kelima dari, ini mungkin tidak hanya dari Instagramnya Vikim MHMD sama Kusna_Adi, mungkin juga banyak sekali pertanyaan. Bagaimana prospek kerjanya? Prospek kerja, wah ini tadi saya bilang PR saya ini. Iya, betul sekali. PR-nya saya dan tim di Prodi Diploma 4 ini. Prospek kerja, yang pasti di dunia perkeretaapian itu yang utama. Ya, baik itu industri kereta apinya. Iya. Jadi industri yang bikin kereta apinya atau di Operasional belakang. Operator kereta api. Iya. Nah, kita kan operator kereta api ada banyak ya. Nah, jadi yang pasti masuknya ke situ dulu, ke dunia perkeretaapian. Nah, terus kemana lagi? Nah, tadi di kurikulum sudah kita sebutkan bahwa ada sisi kompetensi mechanical engineering, teknik mesin. Ada sisi kompetensi electrical engineering. Iya. Ada sisi kompetensi kontrol engineering, iya. ya kan. Nah, di situ adalah potensi Anda untuk memasuki industri-industri yang terkait itu. Nah, jangan jauh-jauh dulu. Industri manufaktur membuat kereta api itu selalu disokong oleh banyak industri di bawahnya yang bergerak tadi. Ada mechanical engineering, electrical engineering. Nah, di situ di Indonesia ada banyak juga. Nah, nanti tinggal pilih, nanti lihat aja nanti branch-nya, cabangnya yang mendukung industri kereta api ini, industri manufakturnya apa aja. Nah, itu juga kesempatan. Berarti bisa hampir menyeluruh untuk keteknikan ya Pak, bisa teknik kontrol, mekanik dan listrikan tersebut. Dan kita juga tidak melarang kalau di luar industri kereta api, karena intinya kita memang belajar teknik ya. Tapi mungkin saja ini yang bikin podcast ini mungkin juga suka broadcast dan lain-lain. Terus nanti saya nggak akan kecewa kok kalau ada yang bikin podcast ini terus akhirnya nggak kerja di perkeretaapian. Nggak akan kecewa, asalkan nanti bisa untuk hidup ya kan? Iya, betul sekali. Lalu yang berikutnya yaitu dari Crazy Slot, peluang kerja selain di bidang perkeretaapian apa? Mungkin tadi kita sudah bahas di bidang sistem kontrol, mekanik, bisa juga kelistrikan. Intinya adalah kita berada pada D4 perkeretaapian ya Pak? Iya. Bisa juga bidang kerja itu dari hobi dari mahasiswa masing-masing sebelumnya. Iya, itu nggak masalah.
Baik. Untuk yang berikutnya lagi dari Rian_Raf. Gimana tanggapan Bapak tentang pandangan orang jika masuk prodi ini lulusnya jadi masinis? Kalau ada pandangan orang lulusan dari prodi ini jadi masinis, berarti pandangannya keliru. Begitu, Pak? Ya, jelas keliru lah. Kita nggak menciptakan masinis kok. Iya. Kita menciptakan istilahnya kalau di kita, Anda sendiri juga tahu kita punya istilah rolling stock engineer. Engineering, iya. Orangnya kan, rolling stock engineer orangnya kan. Iya, orangnya. Nah, bidangnya adalah rolling stock engineering. Iya, Rolling stock itu berarti kan istilah untuk kereta, Pembuatan untuk proses kereta gitu, api, iya. itu kan rolling stocknya ya kan. Iya, betul sekali. Jadi kita tidak menciptakan untuk jadi masinis saja. Orang perkereta apian lah gitu. Iya, betul. Jadi orang yang paham tentang desain, merancang kereta api, baik itu sisi mechanical engineering, electrical engineering, nanti bagian-bagian elemen kereta api seperti apa, sekaligus juga paham bagaimana membuatnya. Betul. Jadi paham, jadi tidak hanya sekedar mendesain kemudian wis karo caranya ya apa dadine, yang penting aku desain, enggak seperti itu. Baik, itu ya. Iya. Lalu pertanyaan ke-8, apakah benar nanti kita akan bekerja sama dengan negara Swiss? Ini dari Rafael Firdaus 1. Wih. Wah, ini saya baru dengar ini dari kerjasama dengan Swiss. Ini saya harusnya berhadapan dengan yang bertanya ini. Dapat informasi dari mana? Kalau informasinya itu valid A1, wah saya senang sekali. Karena saya baru tahu bahwa dari pertanyaan ini saya baru tahu bahwa ada seperti dengan Swiss. Saya belum pernah dengar. Baik. Jadi dengan negara manapun kita belum ada sampai hari ini. Itu. Lanjut ke pertanyaan Lanjut berikutnya. aja. Yang ke-9, MOU kerjasama PNM dengan perusahaan mana selain dengan Inka? Dari Fred Aziz. Untuk kalau PNM sendiri punya, untuk Politeknik Negeri Madiun sendiri punya banyak MOU ya. Tapi kalau terkait dengan Diploma 4 Perkereta Apian, jelas satu stakeholder utama kita adalah PT Inka. Iya. Terus kemarin juga ada MOU kemarin juga dengan PT Barata. Untuk yang lain, yang dekat dengan perkereta apian itu di Madiun ada PT Reka Indo. Nah, Reka Indo kemarin sudah MOU tapi tidak dengan Politeknik Negeri Madiun, tapi lebih spesifik ke prodi komputer kontrol. Tapi tetap kita punya hubungan baik dengan PT Reka Indo. Karena kita masih menyangkut perkereta apian. Nah, untuk sementara itu deh. Kalau PNM sendiri banyak kok MOU itu. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan 10 dari Alwan Chandra. Bagaimana keberlanjutan kerjasama PNM dengan Inka saat ini? Keberlanjutan kerjasama. Semester ini masih istilahnya kita melanjutkan yang kerjasama yang kemarin. Dia ada kelas vokasi ya. Yang terkini kan kemarin ada kelas vokasi. Kita punya ruangan di PT Inka itu yang kita gunakan untuk kelas dan lab. Nah, di situ yang mengajar di situ para engineer dari PT Inka, juga dari dosen dari Diploma 4 Kereta Api ini. Nah, kita masih di situ, masih melanjutkan. Kemudian untuk semester depan, semester 6, nah itu nanti ada perkembangan baru adalah karena masuk fase angkatan pertama harus PKL. Iya, betul sekali. Nah, kita merencanakan, dan kemarin juga kita sudah istilahnya diskusi dengan PT Inka, kemungkinan besar dari ini 40 mahasiswa yang PKL ini nanti akan masuk semua di PT Inka. Nah, ini cuma nanti posisinya kan disebar, iya, yang terkait dengan engineering ya kan. Nanti yang pokoknya terkait dengan teknik engineering nanti di sana sebar. Itu sampai hari ini itu. Kemudian ada penelitian yang kita lakukan dengan PT Inka. Jadi yang terkini itu mungkin penelitiannya Pak dosen yang terkait dengan tadi monitoring kondisi kereta api atau ini membuat sistem itu loh untuk tahu
kereta sudah sampai di stasiun apa gitu, tapi langsung otomatis semua enggak perlu. Oh iya Pak. Nah itu seingat saya itu penelitian terkini. Berarti tidak hanya mahasiswa saja yang belajar, tapi semua yang menyangkut dampak kereta apian juga saling belajar Iya. untuk mendapatkan yang terbaik. Iya. Yang berikutnya dari Ihsan, seperti apa para dosen yang mengajar di TKA dan bagaimana latar belakangnya? Saya jawab latar belakang dulu aja. Baik. Kalau latar belakangnya jelas dari teknik mesin, dari electrical engineering, control engineering, kemudian itu yang utama. Nah, itu latar belakangnya itu. Ya, ada sebagian besar sudah S2. Ada yang doktor. Nah, itu latar belakangnya pendidikan. Nah, kalau ditanya seperti apa dosennya, ini harusnya kembali lagi ke mahasiswa yang ditanya, bukan KPS. Karena Betul sekali. Anda, mungkin silakan komentar mahasiswa Komentar di bawah. Komentar di bawah silakan. Seperti apa sih dosennya? Karena kan berhadapan-hadapan. Iya, betul sekali. Yang merasakan mahasiswa. Kalau saya pribadi ditanya seperti apa Pak In kalau ngajar? Kalau saya sih berangkat saya ngajar biasa aja kok. Tapi mungkin ini yang bikin podcast ini udah pernah berhadapan saya di kelas, mungkin waduh Pak In itu killer banget. Kita kan juga nggak tahu. Pandangan setiap orang berbeda. Iya, ya kan? Nah, itu nanti silahkan kalau seperti apa dosen mengajar. Yang pasti kalau secara karakter mengajar mahasiswa yang tahu. Tapi kalau bagaimana kita mengajar, kita kan selalu ada SOP untuk pengajaran. Ada satuan acara pengajaran, semua administrasi pengajaran itu standar. Oke, itu. Untuk berikutnya dari Risma Alfiani, hal berbahaya seperti apa yang bisa terjadi di dalam lab TKA dan apakah sudah terpenuhi unsur K3 di dalamnya selama kita proses belajar mengajar? Hal-hal berbahaya seperti apa? Hal berbahaya seperti apa yang ada di lab TKA? Mungkin menyangkut dengan alat berat di lab ini. Seluruh isi lab di sini berbahaya. Betul sekali, karena semua isinya besi. Nah, seluruh isi lab ini berbahaya. Kalau kita menggunakan kaidah K3 untuk pendekatan di sini, seluruh lab ini berbahaya. Jadi oleh karena itu, karena isi lab ini berbahaya, orangnya makanya harus kita ajari agar aware. Pertama itu yang paling dasar, agar aware, agar perhatian bahwa Anda memasuki daerah berbahaya. Maka ya orangnya dulu untuk disadarkan. Jadi kalau ditanya alat berbahaya apa yang ada di lab, semuanya berbahaya. Bahkan obeng pun itu pun kalau melayang juga berbahaya. Iya, kan? betul sekali. Ini yang sudah belajar K3, berarti ada cerita menarik dari dosen. Bagaimana kalau obeng itu taruhnya salah di bawah, kemudian terinjak, akhirnya kepleset, tergelincir dan jatuh. Nah, ini kan kecelakaan kerja. Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita bilang seluruh alat di sini berbahaya. Nah, karena kita sadar bahwa alat di sini berbahaya, makanya kita berusaha menyadarkan mahasiswa, operator yang ada di sini untuk melindungi diri. Selalu menerapkan K3 di dalamnya. Nah, menerapkan K3 dalamnya. Kita gunakan perlindungan standar. Kalau sedang mengoperasikan mesin bubut, jelas-jelas itulah kenapa kalau mahasiswa itu kita melarang rambut gondrong. Ya kan? Itu kan logikanya kan di sana. Rambut gondrong pasti kena ini ya. Masalah rambut gondrong itu makanya kemudian selalu menggunakan kacamata pelindung. Iya, betul. Seperti itu sudah ada. Dan kita hanya tinggal mengingatkan kalau mereka lupa. Ayo pakai kacamata. Ayo jangan deket-deket, megangnya yang benar. Bahkan kita juga belajar posisi kerja. Karena posisi kerja ini kan juga termasuk dalam K3, posisi kerja yang baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi seluruh isi lab ini berbahaya. Oke. Untuk berikutnya kita lanjut ke Sifaul Azam. Jika dalam kurun waktu 2 tahun ada masalah dari sistem SKS maupun praktek industri, apakah ada toleransi tertentu? Nah ini pertanyaannya. Dalam 2 tahun ada masalah dari sistem SKS maupun praktek industri. Apakah ada toleransi tertentu? Toleransi tertentu. Jadi kalau ada, ini bingung saya. Masalahnya apa? Apakah dia sudah jadi mahasiswa atau enggak?
Kalau mahasiswa kemudian bermasalah di SKS-nya, nah ini masalah SKS-nya dari mana? Apakah dari kita akan ada perubahan SKS, ada perubahan beban, atau mahasiswanya mengalami masalah? Sepertinya dari mahasiswa yang mengalami masalah, Pak. Kalau mengalami masalah kita punya banyak sekali solusi. Yang pasti mahasiswanya ya harus ngomong dulu, jangan terus diem-diem aja tiba-tiba hilang. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu. Makanya di sini keterbukaan, jadi ngomong ada masalah apa, sehingga tidak problem pada proses belajar mengajar, perkuliahan. Nah, seperti itu. Kalau memang di kita ada semacam perubahan kurikulum, itu akan ada sebuah prosedur. Jadi bukan apa tadi, ditoleransi atau Iya, ditoleransi tertentu. kalau secara sistem nanti akan ada kalau saya dulu ada namanya ekuivalensi. Jadi bebannya dievaluasi. Jadi dari beban yang dari 130 sekian ternyata harus ditambah jadi 144 sekian. Nah, itu nanti ada proses dan itu sudah ada SOP-nya, sudah ada prosedurnya nanti akan seperti apa. Nah, kecuali kalau dari mahasiswa yang bermasalah, SKS-nya kurang atau ada yang nggak lulus gini-gini, ya ngomong dulu lah, jangan diam-diam aja. Atau bahkan tiba-tiba hilang.